Sebelum kita lempar ke pimpinan, masih ada yang mau? Baik, pertama Pak Saripudin, satu pertanyaan, dan Pak Ridwan. Terima kasih. Baik, makasih pimpinan. Ya, saudara saksi, ya. Tadi atas pertanyaan anggota majelis, saudara saksi mengatakan bahwa pernah ketemu dengan Jim Bob 4 tahun yang lalu, Pak, kalau saya tidak salah. Dan Jim Bob mengajak untuk berbisnis di Freeport. Tapi lalu kemudian itu tidak ditindaklanjuti ya Pak? Tidak. Saya tindak lanjuti karena itu harus ada izin pemerintah, karena itu adalah saham yang 9, sekian persen itu. Dan pemerintah tidak setuju, ya saya hormati keputusan pemerintah dan saya tidak pernah lagi sentuh itu. Tidak melanjutkan ajakan dari Jim Bob ini. Ya. Apakah pertemuan dengan Jim Bob 4 tahun yang lalu itu pernah disampaikan kepada Pak Setia Novanto ataukah Pak Reza Halil? Ya, saya pernah bicara ke banyak orang mengenai itu. Ya, saya tidak ingat apa saya pernah bicara sama saudara Novanto. Tapi pertemuan itu pernah disampaikan ke banyak orang dan ya, tidak... banyak orang ya. Karena itu yang pertemuan itu bukan saya sendiri. Dengan siapa? Dengan ada staf saya dan kemudian kami juga menghadap Presiden SBY waktu itu menyampaikan minta izin untuk bisa masuk. Jadi saya kira banyak orang yang tahu mengenai pertemuan itu. Dan saya juga ketemu waktu itu Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk menyampaikan masalah itu. Saya kira para purnawirawan yang ada di grup saya, kita ada 9 orang, waktu itu menghadap pada pemerintah. Dan pemerintah tidak setuju, kami bersepakat, kami lupakan itu, tidak mau lagi terjun di situ. Baik. Yang kedua, tadi saudara saksi mengatakan bahwa perpanjangan kontrak Freeport ini adalah merupakan kewenangan eksekutif. Ya. Itu kewenangan eksekutif, ya, domainnya eksekutif. Apakah ketika ada pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu, ya, lalu kemudian dia menjanjikan dengan cara yang meyakinkan, ya, kepada pihak-pihak yang membutuhkan perpanjangan kontrak itu, ya, ataukah dengan cara untuk penyelesaian tentang kelanjutan kontrak Freeport itu, apakah itu dianggap patut atau tidak patut karena dia bukan kewenangannya dalam hal perpanjangan kontrak? Yang mulia, itu saya kira bukan domain saya untuk berkomentarin mengenai itu. Saya kira Mahkamah Kehormatan ini tempat yang terbaik untuk mengevaluasi itu. Ya, sebagai pejabat negara, ya, saya kira dalam hal tupoksi kita masing-masing memahami tentang tugas pokok dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Nah, apakah ketika misalnya bukan tupoksi kita lalu kemudian kita cawe-cawe atau kita ingin mengambil peran di situ, apakah itu patut atau tidak patut? Saya terus terang sudah mulai tidak mau berkomentar lagi mengenai masalah ini karena nanti membuat gaduh lagi. Jadi biarlah, saya pikir Mahkamah Kehormatan ini, bapak-bapak yang mulia, duduk berembuk, tertutup, putuskan. Saya kira itu yang terbaik. Daripada sidang terbuka begini, saya komentar lagi, nanti ada yang komentar sana, komentar di sini, itu malah dampaknya tidak baik. Baik, saya menghargai. Baik, makasih. Baik, yang mulia Pak Ridwan Bai, dipersilakan. Terima kasih pimpinan yang mulia dan saudara saksi. Tadi ada pertanyaan yang saudara saksi sempat menjawab bahwa rekaman asli itu sudah dihubungi melalui Kejaksaan Agung dan oleh Kejaksaan Agung mengatakan bahwa atas permintaan saudara Ma'ruf sehingga asli tidak akan diberikan kepada Mahkamah Kehormatan. Tadi belum jelas apa itu ada usaha Kejaksaan Agung untuk meminta kepada saudara Ma'ruf agar membawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan ini, atau stop pada pernyataan yang tadi? Saya tidak sampai menanya Jaksa Agung, tapi besok saya akan tanya kronologisnya. Karena terus terang, saya beberapa hari terakhir ini sibuk sekali di luar, jadi saya belum sempat berkomunikasi dengan Jaksa Agung. Saya akan pasti tanyakan. Terima kasih. Jadi artinya sampai saat ini belum ada kepastian bisa diberikan atau tidak bisa diberikan? Tadi Jaksa Agung sudah menjawab sama saya sementara bahwa itu diminta oleh saudara Ma'ruf untuk tidak diberikan. Baik, terima kasih
saudara saksi yang terhormat dan pimpinan yang mulia.